warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan JDH. Kembali lagi di podcast hukum kepemiluan JDH KPU Kabupaten Purbalingga seri ke-17. Hari ini saya sebagai host Diki Wilanto Fandika. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kode etik dan kode perilaku Badan Ad Hoc Pilkada 2024. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Komisioner KPU Kabupaten Purbalingga Divisi Hukum dan Pengawasan, ada Bapak Imam Nur Hakim. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang Mas Diki. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Pak Imam ini selalu sehat dan selalu ceria. Alhamdulillah. Selalu segar ya. Ya. Jadi hari ini Pak, kita akan membahas tentang kode etik dan kode perilaku Badan Ad Hoc Pilkada 2024 Pak. Ya. Nah, menurut Pak Imam, sebelum kita jauh ke belakang nanti, yang namanya kode etik itu apa sih Pak menurut Pak Imam? Ya, jadi kode etik dan kode perilaku itu kan sebetulnya standar moral ya, standar norma yang mengikat kepada seluruh penyelenggara pemilu, baik Bawaslu maupun KPU dan seluruh jajarannya. Termasuk yang akan kita bahas dalam kesempatan ini adalah kode etik dan kode perilaku Badan Ad Hoc. Ya. Jadi kalau Badan Ad Hoc kan sebetulnya kan PPK, PPS, nanti KPPS ya. Termasuk juga nanti kalau sudah kita bentuk ada yang namanya Pantarlih ya, panitia pemutahiran data pemilih. Jadi kode etik, kode perilaku itu sebetulnya soal etika ya, soal moral yang harus dijaga, yang harus dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemilu yang tadi sudah kita sebutkan itu. Jadi semuanya sudah terikat. Sejak kapan itu? Tentu sejak dia dilantik atau diambil sumpah janjinya sampai berakhirnya masa tugasnya ya selaku penyelenggara pemilu. Jadi kapanpun itu akan terikat, entah itu misalnya dia di kantor atau dia di rumah, sepanjang dia dalam masa jabatan selaku penyelenggara pemilu, maka sepanjang itu pula kode etik, kode perilaku itu mengikat kepada penyelenggara pemilu. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Badan Ad Hoc, kan ada, kalau di KPU kan ada 3 ya Pak, ada PPK di kecamatan, TPS di desa, dan KPPS nanti di TPS. Ada nggak sih Pak pedoman-pedoman atau yang membatasi sebagai seorang Badan Ad Hoc yang termasuk juga pada kode etik dan kode perilaku Pak? Itu apa sih Pak pedomannya? Iya, terkait dengan pedoman tentu yang pertama ada peraturan perundang-undangan pemilu ya. Kalau terkait pemilu itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nanti ditambah juga Undang-Undang Pilkada juga mengatur ya soal bagaimana tugas dan seterusnya dari penyelenggara pemilu. Kemudian juga lebih spesifik sebetulnya kalau soal kode etik kode perilaku itu diatur di peraturan DKPP yang nomor 2 tahun 2017. Itu spesifik mengatur soal itu. Nanti lebih lanjut teknisnya kalau KPU itu punya yang namanya keputusan KPU ya. Soal bagaimana penanganannya, teknisnya, ketika ada misalnya Badan Ad Hoc melanggar kode etik itu bagaimana prosedur penanganannya itu diatur di keputusan KPU nomor 337 tahun 2020. Nah ini soal dasar hukum ya atau pedoman atau landasan yang menjadi acuan bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan kode etiknya. Nah, ngomong-ngomong soal penegakan nih Pak, Ya. jadi salah satu wujud dari penegakan kode etik adalah bebas dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi sebagai penyelenggara pemilu Pak, nanti di Badan Ad Hoc PPK, KPPS atau PPS itu penyelenggara pemilu yang bebas KKN itu yang seperti apa sih Pak? Ya tentu ini kan juga semangat dari pemerintah ya, pemerintah dalam upaya untuk mereformasi birokrasi. Salah satunya adalah bagaimana seluruh aparatur pemerintahan itu dia bebas dari yang namanya praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini memang upaya yang sudah lama yang terus dilakukan ya oleh pemerintah karena saya kira itu bagian dari upaya istilahnya membersihkan ya, membersihkan hal-hal yang dapat mengganggu terkait dengan akuntabilitas pemerintahan dan seterusnya. Nah, kira-kira apa yang dibentuknya kalau dia korupsi ya dalam konteks penyelenggaraan pemilu itu? Misalnya yang pertama dia menyalahgunakan wewenang, kemudian juga mungkin berupaya untuk melakukan satu tindakan yang dapat menguntungkan diri sendiri ya atau kerabatnya dan sebagainya itu. Termasuk juga misalnya dia menerima bentuk imbalan di luar imbalan yang memang sudah sewajarnya. Misalnya kalau imbalan kita kan di penyelenggara kan sudah memang diatur oleh negara kan. Nah, dia menerima imbalan di luar itu ya itu mungkin juga berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang harus dia kerjakan. Itu salah satu bentuk ya korupsi yang memang harus kita hindari. Kemudian
kolusi ya. Misalnya yang harus kita hindari itu ini menjadi narasumber dalam kegiatan parpol yang itu tidak diputuskan dalam rapat pleno. Jadi kalau misalnya kita ada undangan nih dari partai politik, ya, meminta kita sebagai narasumber itu harusnya kan diputuskan dalam rapat pleno bahwa si A ditugaskan oleh KPU misalnya untuk menjadi narasumber. Kemudian juga salah satu di antaranya soal kolusi ini adalah memperlakukan peserta pemilu dengan tidak adil ya. Itu juga bagian dari kolusi ya, yang kan sebetulnya kalau kita kan semangatnya pelayanan kan. Kalau pelayanan itu kepada semua pihak kan, iya kan, memberikan pelayanan yang sama kepada semua pihak termasuk kepada peserta pemilu. Nah kalau kita berlaku tidak adil terhadap peserta pemilu misalnya itu juga bagian dari sikap atau perilaku kolusi. Kemudian adalah soal nepotisme ya. Soal nepotisme ini misalnya soal kekerabatan ya, misalnya memperlakukan calon peserta pemilu dan peserta pemilu dengan tidak adil yang dipengaruhi oleh hubungan kerabatan ya, misalnya ada hubungan kerabatan antara penyelenggara pemilu dengan calon misalnya dengan peserta pemilu ya, sehingga kemudian membuat perlakuan itu tidak adil terhadap yang lain. Itu contoh-contoh ya bagian dari hal-hal yang dapat mengarah kepada sikap tadi KKN ya, kolusi, korupsi dan nepotisme. Dan sekali lagi tentu harus kita hindari selaku penyelenggara pemilu, termasuk juga nanti oleh rekan-rekan kita ini di Badan ya, PPK, PPS dan KPPS. Kalau PPK mungkin ya hubungannya dengan rekan-rekan di kecamatan kan, ada stakeholder di kecamatan, PPS juga sama di desa, saya kira juga sama-sama kan. Kita harus menghindari hal-hal yang dapat mengarah kepada perilaku atau praktek KKN ini. Begitu Mas Diki. Jadi praktek pembersihan KKN ini harus benar-benar kita jaga ya. Karena kita sebagai penyelenggara harus memegang teguh yang namanya kode etik dan kode perilaku. Selanjutnya Pak Imam. Oke. Tentu saja dalam berjalannya waktu sebagai badan ad hoc nanti ada prinsip-prinsip Pak. Jelas sebagai badan ad hoc dalam bekerja kita harus memegang beberapa prinsip. Yang di sini kita akan membahas sekitarnya 3 prinsip. Ada 13 prinsip. Yang pertama adalah seperti mandiri, jujur, adil, akuntabel, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, aksesibilitas, dan kepentingan umum. Nah, pertama Pak, menurut Pak Imam nih, prinsip mandiri sebagai seorang badan ad hoc yang seperti apa Pak? Ya betul Mas Diki. Tadi sudah kita bicarakan soal landasan kan, kemudian juga pedomannya, kemudian juga soal KKN. Nah dalam penegakan kode etik, kode perilaku itu juga ada prinsipnya ya kan? Prinsip dalam hal ini prinsip penyelenggara pemilu. Jadi prinsip penyelenggara pemilu ini sekaligus menjadi kode etik dan kode perilakunya penyelenggara pemilu. Jadi yang Mas Dika tanyakan yang pertama kan mandiri ya. Mandiri, prinsip mandiri. Prinsip mandiri itu ini bukan mandi sendiri ya. Wah, itu sudah pasti itu. Mandiri dalam konteks ini adalah ini netral atau tidak memihak kepada salah satu peserta pemilu atau pemilihan. Jadi ada tuan sudah selalu ditekankan kan penyelenggara pemilu harus netral ya, tidak boleh memihak. Nah itu maksudnya adalah bahwa dia memegang teguh prinsip mandiri. Ya, begitu Mas Diki. Selanjutnya adalah prinsip jujur dan adil Pak. Nah ini bagaimana penjelasannya Pak? Ya yang kedua jujur dan adil. Ini memang saya kira kalau jujur dan adil itu kan nilai yang sangat universal ya. Sangat universal. Itu memang berlaku hampir di semua sisi kehidupan manusia kan. Tentu juga dalam hal ini adalah penyelenggara pemilu. Jujur dan adil itu saya kira memang saat ini menjadi sesuatu yang ya memang harus selalu diupayakan lah oleh semua pihak dan terutama juga adalah penyelenggara pemilu. Nah salah satu contoh sikapnya adalah misalnya dia melayani pemilih dalam melihat konstitusionalnya. Kan kita tahu ya dalam pemilu itu atau dalam pilkada itu kan sesungguhnya setiap orang yang punya hak pilih dia harus akan dapat menggunakan hak pilihnya, saya kan. Atau setiap orang yang sudah memenuhi kriteria sebagai pemilih harusnya kan dia bisa terdaftar dalam pemilu. Nah dalam konteks ini saya kira tentu kita harus menjaga kepada semua orang itu. Ya. Tidak boleh ada satu pihak pun, satu orang pun yang misalnya dia tidak, misalnya contohnya ya tidak didata sebagai pemilih dan tidak diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya, itu kan tidak boleh. Nah
Jujur dan adil itu sebetulnya adalah memberikan kesempatan ya kepada semua pihak, kepada semua orang yang memang sudah misalnya punya hak memilih itu untuk bisa menggunakan hak pilihnya itu. Dan kita selaku penyelenggara pemilu, selaku KPU tentu harus melayani dengan jujur dan adil kepada semua pihak itu tanpa tebang pilih, tanpa misalnya ini karena beda suku, beda ras, beda agama kan tidak boleh. Ini karena misalnya ini mantan pasal saya jadi tidak saya katakan gitu Pak. Tidak boleh. Ya. Nah, selanjutnya adalah prinsip kepastian hukum dan tertib. Itu yang seperti apa Pak Imam? Ya, ini soal bagaimana penyelenggara pemilu taat asas dan taat aturan ya. Aturan. Nah, jadi kan kita ini di KPU ini kan bekerja berdasarkan undang-undang, ya kan? Undang-undang mengatur soal bagaimana KPU melaksanakan tugas, melaksanakan kewajiban, melaksanakan fungsi dan seterusnya ya. Itu yang harus kita lakukan. Nah, jadi kepastian hukum itu ya bekerja sesuai dengan hukumnya. Jadi melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan tugasnya itu. Jadi menaati aturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya aturannya begini harus begini gitu. Iya. Kalau aturannya memang misalnya ini membolehkan ya membolehkan. Jadi sekali lagi prinsipnya adalah bekerja berdasarkan pada peraturan yang ada yang mengatur itu. Oke, itu Mas Diki. Siap. Nah, Selanjutnya ada prinsip kepentingan umum. Nah, ini seperti apa Pak Imam? Saya kurang paham nih Pak. ya, jadi kalau soal kepentingan umum adalah salah satu diantaranya adalah bagaimana menciptakan kondisi yang kondusif ya dalam penyelenggaraan pemilihan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa karena bekerjanya KPU ya termasuk badan ad hoc itu nanti dia harus berpedoman pada peraturan ya, maka sesungguhnya dia juga sedang berupaya untuk bagaimana membuat situasi kondusif. Karena yang tidak kondusif itu biasanya yang tidak taat aturan ya sekali itu ya, iya. harusnya misalnya ini didata sebagai pemilih dari data kan jadi ribut kan. Harusnya misalnya orang dibolehkan untuk berkampanye karena memang aturannya boleh, ya tidak boleh kan jadi ribut. Itu saya kira soal kepentingan umum. Jadi bagaimana memberikan situasi aman, situasi kondusif ya kepada masyarakat. Salah satu diantaranya adalah bagaimana tadi jajaran kita KPU itu termasuk badan ad hoc adalah memastikan bahwa dia bekerja sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan peraturannya itu. Begitu. Iya. Itu guys. Jadi kondusif lah. Kita jangan buat gaduh ya Pak ya. Iya, betul. Nah, selanjutnya adalah prinsip profesional. Nah, profesional yang seperti apa Pak ini Pak? Ya, saya kira kalau profesional itu kan memang menjadi salah satu inti ya dari penyelenggara pemilu. Jadi dia juga bekerja berdasarkan standar operasional prosedur SOP ya pasti ya. Nah, saya kira ini kan berlaku di mana aja kan? Betul. Di semua perusahaan juga ada SOP-nya, di instansi juga ada SOP-nya. Ada standar operasional prosedur yang mengatur soal bagaimana orang bekerja. Nah, saya kira juga di KPU juga sama. Tentu nanti kita berharap nih ya kepada teman-teman badan ad hoc itu maka agar mematuhi betul standar operasional prosedurnya. Itu kan sebagai pedoman teknis kan dalam melaksanakan tugasnya itu. Selanjutnya adalah prinsip terbuka dan proporsional. Ya. Ini bagaimana Pak? Ya, salah satu di antaranya itu adalah soal bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi. Kita ini kan sekarang hidup di era ini kan, apa istilahnya sekarang itu? Era digitalisasi mungkin Pak. Digitalisasi dan informasi ya. Iya. Di mana informasi itu berkembang sangat cepat. Ya. Peristiwa yang mungkin baru saja terjadi di belahan dunia saja langsung viral ya Pak. Nah, kita juga berharap begitu Mas Diki. Jadi pilkada 27 November besok itu viral juga gitu. Harusnya viral guys. Gimana ya caranya ini kan? Biar viral semua orang tahu kan itu. Iya, harusnya gitu. Nah ini makanya salah satu prinsipnya adalah bagaimana terbuka itu. Terbuka itu maksudnya ya kita informatif itu loh kepada masyarakat bahwa pilkada akan dilaksanakan tanggal 27 November 2024 ya kan. Sekarang tahapannya apa? Nanti kita juga nih minta kepada teman-teman TPS ya. Betul sekali. Terutama nanti pada masa coklat mesti ya kan? Iya. Pada masyarakat misalnya yang kemarin belum terdata kan? Betul. Dalam data pemilih Harus aktif ya Pak. aktif Di media sosial juga dan
siap. Sekarang saya ingin mengingatkan kepada teman-teman JDH, bagi kalian yang menonton ini dan belum subscribe, silakan di subscribe dulu Ya, channel JDH KPU Kabupaten Purbalingga. biar nanti informasi makin menyebar. Betul sekali, biar nanti info-info ini viral gitu. Jadi Iya. orang-orang udah tahu nih, oh ada prinsip ini gitu. Iya betul. Nah, selanjutnya adalah prinsip efektif dan akuntabel, Pak. Ini yang seperti apa, Pak? Iya, salah satu di antaranya adalah soal bagaimana menggunakan waktu ya sesuai secara efektif. Jadi begini Mas Didi, kalau saya kira kita ini yang sudah di penyelenggara pemilu kan mungkin sudah cukup tahu ya soal bagaimana tahapan pemilu atau pilkada. Kan sudah ada tahapannya tuh, Sudah tahu. baik diatur di undang-undang maupun diatur PKPU. Termasuk yang pilkada ini kan 2024 kan sudah diatur di PKPU nomor 2 kan tahun 2024. Itu ada tahapannya tuh di situ. Tahapan pertama apa, kedua apa, ketiga. Itu berikut dengan waktunya loh. Jadi tanggal sekian itu apa, tanggal sekian itu apa. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kita ingin bekerja secara efektif, ya kan? Secara efektif. Ya. Jadi bekerja, laksanakan tugas sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan kan. Jadi meskipun pilkada atau pemilu cuma 1 hari, gitu kan, selesai dari jam 7 sampai jam 13, kemudian lanjutkan tahapan pemungutan, tapi persiapannya kan cukup panjang nih. Di waktu yang cukup panjang itu sudah di plotting tahapan-tahapannya itu. Nah, bekerja sesuai prinsip efektif itu ya, misalnya hari ini tahapannya kita sedang pembentukan badan ad hoc nih, yaitu harus selesai ya pada waktunya. Gitu. Nanti besok bulan Juni kan kita masuk tahapan apa ya? Pencocokan dan penelitian, ya kan? Sampai bulan Juli kan. Nah, harus selesai pada waktunya. Nanti Agustus tahap pencalonan, selesai pada waktu, nanti berikutnya kampanye dan seterusnya itu. Nah di masa-masa yang waktu-waktu yang sudah di apa istilahnya, dari plotting ya, itu harus selesai pada masanya itu, pada waktunya itu. Jangan sampai misalnya tahapan yang satu mengganggu tahapan berikutnya karena tidak selesai. Karena mundur menabrak yang lain. Iya, padahal kan sebetulnya KPU itu sudah memberikan rentang waktu yang cukup untuk penyelenggara pemilu melaksanakan ini ya kan tahapannya itu. Iya, selanjutnya adalah ada prinsip efisien dan aksesibilitas. Nah, jadi yang seperti apa, Pak? Prinsip efisien dan aksesibilitas. Ya, yang efisien ya. Soal efisien itu soal bagaimana misalnya memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Ya, aksesibilitas ya Mas ya. Aksesibilitas. Aksesibilitas. Ya, efisien dan aksesibilitas ya. Aksesibel lah istilahnya. Itu memberikan pelayanan kepada semua orang tadi, termasuk diantaranya adalah penyandang disabilitas, ya, kaum minoritas, kaum marginal untuk menggunakan hak pilihnya. Nah ini sekaligus kita minta nih kepada teman-teman Badan ad hoc besok itu, tolong diperhatikan ini betul-betul kan rekan-rekan kita yang kebetulan misalnya disabilitas atau dari kaum minoritas, ya kan, atau dari kelompok marginal itu nanti betul-betul diperhatikan juga agar hak memilihnya itu betul-betul terjaga. Salah satunya adalah melalui coklit itu kan, jangan sampai kelewat sendiri ya. Jadi intinya adalah tidak ada pembeda-bedaan ya Pak. Iya. Sepanjang mereka masuk dalam syarat untuk memilih, jadi harus didata nih. Jadi teman-teman Badan ad hoc jangan lupa ya, untuk besok coklit harus benar-benar menyebar nih ke setiap lapisan elemen masyarakat. Nah, selanjutnya Pak adalah prinsip integritas. Nah, iya. Ini gimana Pak? Ini yang terakhir Mas Diki ya. Yang terakhir. Ini saya kira juga penting. Tadi kan ada profesional, ya kan, ada mandiri dan seterusnya. Ini yang terakhir itu integritas. Integritas itu apa ya? Kalau kita pahami itu soal bagaimana dia menjaga marwah dirinya sendiri, ya kan. Kalau penyelenggara pemilu misalnya, ya bagaimana dia menjaga marwah selaku penyelenggara pemilunya. Misalnya ada contohnya itu tidak melakukan penyalahgunaan narkoba, itu tidak boleh ya. Berjudi ya itu tidak boleh. Itu kan menipu, kemudian minuman keras, ya kan, berbuat tindak kekerasan, pokoknya hal-hal yang negatif lah. Hal-hal yang negatif itu saya kira tidak boleh karena itu merendahkan integritas dia selaku pribadinya itu sebagai penyelenggaranya itu. Nah ini juga kita mengingatkan kepada diri kita pribadi ya, dan kepada rekan-rekan sekalian untuk mari sama-sama kita menjaga integritas. Integritas itu penting. Ya, karena kalau kita ingin pemilu berintegritas, ya, maka
penyelenggara juga harus berintegritas. integritas juga begitu. Nah, terus nih Pak Imam, misalnya nih Pak, nanti ada badan ad hoc, entah itu PPK, atau PPS, yang entah disengaja atau tidak, itu melanggar aturan Pak. Nah, itu alur penanganan itu bagaimana Pak? Kalau dari sini Pak? Ya, jadi berdasarkan peraturan yang ada, itu kalau badan ad hoc dia melanggar kode etik atau kode perilaku, ya misalnya PPK, PPS atau KPPS ya, kan badan ad hoc itu kan melanggar kode etik, kode perilaku, nanti penanganannya itu di KPU Kabupaten. Ya, jadi KPU Kabupaten itu dia bisa menerima dalam bentuk aduan maupun dalam bentuk laporan. Aduan itu misalnya dari korban sendiri yang mengadukan ya, misalnya ada penyelenggara pemilu tertentu yang kemudian melakukan satu tindakan ya yang merugikan yang bersangkutan adalah dia mengadukan kepada KPU Kabupaten, nanti kita proses. Atau ada laporan dari masyarakat yang melihat peristiwanya kan, yang mengetahui, yang menyaksikan misalnya, itu juga bisa melaporkan kepada KPU Kabupaten. Nah nanti alurnya itu ketika ada aduan atau laporan itu, nah nanti kita kan akan membuat yang namanya tim penerima laporan ya untuk memverifikasi kelengkapan berkas, karena ketika dia laporan itu kan harus menyertakan berkas-berkas nih. Iya, misalnya siapa pelakunya kan, harus ada buktinya ya Pak. Iya, siapa pelakunya, buktinya apa kan, di mana peristiwanya, kapan itu dan seterusnya lah. Pokoknya hal-hal yang membuat informasi terkait dengan peristiwa itu terjadi. Nanti kita akan verifikasi nih, verifikasi berkasnya kalau lengkap ya nanti kita lanjutkan ya. Nanti juga sampai proses ini klarifikasi, meminta keterangan kepada yang bersangkutan itu apakah betul atau tidak. Jadi begitu prosesnya. Nanti itu kan cukup panjang ya, karena tim pemeriksa ini kan juga harus tadi selain memeriksa kelengkapan berkas, ada kan dia memeriksa juga kepada si pelapor dan pelapornya itu nanti sampai kepada keputusan ya. Keputusannya itu nanti kan diberikan sanksi kan ya. Nah sanksi juga beda-beda nih, apakah dia diberikan sanksi dalam bentuk peringatan ya kan, atau misalnya juga diberikan sanksi dalam bentuk mungkin juga diberhentikan, tergantung nanti jenis pelanggaran yang dilakukan itu apa begitu, dan hasil keputusan KPU Kabupaten itu apa begitu sedikit. Nah tadi kan sudah dibahas untuk tentang bagaimana cara pengambilan keputusan ya Pak, ketika ada peternak yang melanggar. Nah saya ingin tahu Pak, perihal sebenarnya apa saja sih yang menjadi termasuk dalam jenis pelanggaran untuk para brand ad hoc Pak? Ya, saya kira ada banyak ya, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi, yang saya kira juga tentu harus sama-sama kita hindari. Sekaligus ini mengingatkan pada kita pribadi yang penting sekali kepada rekan-rekan pada untuk sama-sama kita menghindari. Misalnya yang pertama, pencoblosan surat suara sisa dan milik pemilih yang tidak hadir. Nah, kan kalau surat suara itu kan mesti ada surat sisa nih, entah itu jumlahnya memang dilebihkan kan, 2% ya, 2,5% dari jumlah DPT, maupun misalnya ada pemilih yang tidak hadir. Karena kalau kita melihat dari pemilu-pemilu sebelumnya kan rasa-rasanya tidak ada 100% ya, Tiga? Iya, tidak ada, mungkin ada 70%, pasti kan ada sisa itu. Iya. Nah itu salah satu misalnya pelanggaran itu. Jadi terhadap surat suara sisa itu dia coblos gitu. Jangan kita. Kemudian juga misalnya penggelapan honor dan pelaporan keuangan. Nah ini saya kira yang ngeri-ngeri sedap. Sangat riskan ini. Kalau soal uang bahaya itu. Jadi honornya itu digelapkan. Digelapkan itu maksudnya bukan lampu dimatikan ya. Mati lampu nih gitu. Digelapkan itu maksudnya diselundupkan. Dipotong mungkin ya Pak. Itu nggak boleh. Pelaporan keuangannya harus sekian per sekian, itu kan tidak boleh. Kemudian tadi memihak atau tidak netral. Nah, ini saya kira yang riskan sekali ya. Iya Pak. Harus dihindari karena kadang-kadang kita tadi kan harus ke sini kan tidak boleh. Pokoknya harus tegak lurus sesuai dengan ketentuannya. Integritas. Nah, kemudian tidak aktif dan tidak koordinatif. Nah ini kita mengingatkan juga ya. Jadi karena sudah disumpah janji, mohon untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau waktunya untuk kantor kan, untuk bekerja, untuk melaksanakan tugas ya
laksanakan dengan baik-baiknya kan. Jangan sampai nggak bisa dihubungi kan. Nah, tidak Malah tahu hilang. kabarnya di mana kan gitu. Tidak ada kabar. Ya nggak boleh ghosting. Kemudian juga misalnya ini, kalau di TPS itu misalnya KPPS berarti kan menutup TPS lebih awal. Itu nggak boleh ya Pak? Nggak boleh kan, aturannya kan TPS itu dimulai pemungutan itu maksudnya ya kan pukul berapa? 7 7 sampai persiapan pukul 7 sampai 13. Ulangi pukul 7 sampai pukul 13. Nah ini belum pukul 13 sudah ditutup. Nah, itu tidak nggak boleh. boleh tuh. Kemudian membuka kotak suara tanpa saksi dan pengawas. Oh, Nah, iya. itu juga tidak boleh. Kemudian kesalahan prosedur tata cara tahapan penyelenggaraan. Tadi kita sampaikan kan, jadi tahapan itu sudah ada prosedurnya, sudah SOP-nya kan. Nah itu harus dilaksanakan Harus diikuti terus ya Pak. SOP. Itu kalau tidak dilakukan berarti dia kategorinya pelanggaran. Menyalahi pelanggaran. Betul. Ya itu. Kemudian juga misalnya ini ikut berkampanye dan terdaftar sebagai pengurus parpol. Nah, ini saya kira sudah telak ini Mas Didi. Iya. Kalau penyelenggara pemilu Ikut berkampanye. kemudian pengurus parpol, nah, ini saya kira sudah Kat harus tidak dikat. boleh itu kan. Kemudian manipulasi perolehan suara. Misalnya si A harusnya dapatnya sekian, menjadi sekian kan. Bisa berkurang, bisa bertambah. Nah, itu kan manipulasi kan, tidak sesuai dengan faktanya. Kemudian tidak memberikan informasi secara adil, dan terakhir ketidaksesuaian syarat administrasi pada saat seleksi. Nah, itu saya kira yang tentu menjadi hal-hal yang perlu kita hindari ya selaku penyelenggara pemilu agar kita dapat tetap menjaga kode etik dan kode perilaku. Begitu Mas Diki. Ya, wah ini sangat-sangat sebenarnya sangat banyak ya perihal pelanggaran-pelanggaran. Tapi kan kalau kita bahas mungkin sampai kapanpun ya tidak akan berhenti. Iya. Tapi setidaknya kita mengingatkan ya, Ya, betul. terutama kepada kita Jadi kita sendiri dan dan teman-teman jadi yang dari Purbalingga ini kan, terutama Ya. untuk sama-sama kita menjaga kode etik dan kode perilaku. Sampai juga di penghujung acara podcast kita hari ini di podcast Hukum Kepemiluan series ke-17 dengan tema kode etik dan kode perilaku dan ad hoc Pilkada 2024, yang mana kita sudah membahas sangat-sangat banyak dari pengertian kode etik, terus jenis pelanggaran tadi, terus alur bagaimana nanti ketika ada aduan sebagainya. Dan itu saya mengambil cuplikan dari kata Pak Imam adalah kita harus saling mengingatkan. Tidak hanya saya, tidak ada Pak Imam, tapi semuanya harus mengingatkan demi terjaganya dan terwujudnya kode etik dan kode perilaku yang bagus. Terima kasih Pak Imam untuk hari ini. Sama-sama Diki. Semoga sehat selalu. Bagi kalian yang belum subscribe CTIH KPU, di subscribe hari ini, like, komen, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.